Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceh Bule dari Aceh Bule Diary. Beberapa waktu yang lalu, gue berkesempatan berjumpa dengan tokoh nasional ini, Om Juk Tansil. Alhamdulillah, kebetulan beliau bertandang ke Bandung. Kita ngobrol-ngobrol seputar bikers setelah COVID. Mudah-mudahan pembicaraan ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Jadi ilmu tambahan dari seorang maestro adventure, Om Juk Tansil. Berikut beberapa petikan pembicaraan. Lu di mana? Di studio, Om. Om di mana? Gue di Bandung nih. Oh gitu. Sini dong. Oke, Om. Di tempat lama. Iya, gue tungguin ya. Siap. Bener. Iya, Om. Lu biasanya janji 5 menit. Datangnya 2 jam. Enggak, tergantung Kang Anto nih. Dia udah bangun Ya udah, cepetan ya. Siap. Dit. Siap, Om. Halo. Sehat Om? Sehat. Tumben lu tepat waktu. Udah bangun Om, biasanya dia kan tidurnya agak susah bangun. Udah capek Om? Dari pagi? Dari kemarin pagi. Oh iya nginap dulu ya? Nginep. Iya. Sempat nginep. Ini tinggalan bawa berita apa ini Pak Dedi? Lagi punya barang baru. Tuh kan. Kan yang kemarin masih baru tuh Om. Iya. Itu 790. Oke. Terus apa? Kepentingannya beda. Buat boncengin istri, buat touring jarak jauh dan Iya. sebagainya. Oke. Enak banget. Nah ini buat yang nakal dikit. Dikit Om ya. Dikit. 690. CC lebih kecil sedikit. Lebih kecil dikit, beda tipis tapi in terms of berat jauh lebih ringan. Bedanya kira-kira 40 kiloan. Terus maksudku ini apakah teknologinya sama kayak yang kemarin Pak dibawa ke Papua tuh? Yang ada balancer Besarnya. balancer. Bukan, jadi 79 saya ke Papua itu setahun 6 kali. Iya. Nah, pertama kali saya naik 690. Oke. 690 itu versi 2019 ke bawah. Oke. Di mana motor itu full manual, tidak ada elektroniknya. Kemudian yang kedua kali saya naik 790, motor yang pinter banget, bisa segalanya dan mid class ya, jadi mid class juga yang nyaman banget. Tapi sekarang ini saya ke Bandung untuk sebuah proyek baru merapikan 690 versi terakhir di mana 690 ini jauh lebih pintar daripada 690 yang lama Sebelumnya. ya. Electronic assistance-nya banyak sekali, Advance Pak deh. sangat advance. Jadi buat beginner cocok banget Om. Atau memang kategorinya motor untuk apa? Buat ekspor? Begini, sebetulnya kalau bicara beginner tuh harus naik yang 150. Oh, iya sih itu nggak salah sih Om. Itu beginner yang bener. Iya. Tapi di Indonesia ini kan orangnya kaya-kaya. Ah iya. Loncat. Begitu beli 1.200. Nah itu adalah sebetulnya yang harus dibimbing ya. Jadi mereka itu harus mulai dengan motor kecil dulu. Kalau di Amerika, Eropa itu anak-anak atau pemula itu seluruhnya main dirt bike, nggak boleh itu jalan raya. Iya. Main di tanah dulu, belajar mengendarai motor di atas medan-medan yang tidak mudah. Jadi belajar basicnya itu. Kalau udah basicnya itu dapat, baru dia boleh naik ke 250 cc. Iya. Nggak boleh Stay dulu di situ. di situ. Iya. Terus baru boleh ke jalan raya. Terus penasaran nih gue deh. Kan kemarin kita terakhir ngobrol mau sebelum COVID. Waktu itu kan kita mau ceritanya mau ke eksplor Kalimantan. Ini motor buat Kalimantan nih ceritanya deh. Iya, kita siapin untuk Kalimantan, terus siapin untuk perjalanan yang lain juga ya.
Oke. Jadi in between Kalimantan ada trip-trip lagi nih. Yang Kita ini saya nggak jadi dulu rencananya Juni kita ke Papua bawa teman-teman. Terus tahun ini. Tahun ini. Julai Agustus ke Kalimantan untuk Ring of Fire. Tapi sekarang kan waktu bubar KB kan. Tapi saya melihat di luar negeri international rally. Jadi rally bukan rally kadang-kadang tapi benar-benar rally. Mereka sudah berani mencanangkan bulan Juni. Europe. Amerika. Europe. Sudah mencanangkan bulan Juni. Berarti prediksi mereka bulan Juni sudah akan selesai. Iya, mulai turun. Dan kita juga melihat minggu lalu itu COVID di Indonesia udah grafiknya mulai agak turun. Pagi ini naik 2 kali. Jadi nggak tahu lagi gitu. Iya. Tapi saya pikir ini adalah waktu yang baik untuk prepare yang benar. Makanya saya ke Bandung ini sempat meeting dengan segala macam, salah satunya dengan sponsor kita yang senantiasa selalu ada di belakang kita adalah Eiger. Iya. Rapat sama Eiger dan sebagainya. Dan ya kita akan jalan. Nanti kita lihat fotonya deh ya, detail ya. Oh pasti dong, harus dong. Ngomong sedikit soal ini deh. Ini sebagai seorang petualang, tukang jalan-jalan, tukang eksplorasi. Bukan. Ojek nasional. Ojek nasional. Ojek nasional. Tiba-tiba dia COVID. Terus kira-kira menurut Pak Ade kalau ini peak turun kan mereka biasanya recovery dulu tuh. Terus akan sama nggak sih suasana naik motornya nanti gitu dengan kejadian ini menurut Pak D aja deh. Jadi gini, kita sudah akan lahir dengan kebiasaan baru. Masker itu kita perlu. Ya. Oke, saya nyoba pakai masker di dalam helm. Sudah bernapas gitu kan. Iya benar. Berarti kalau di dalam helm bolehlah nggak pakai masker. Tapi kalau berinteraksi mungkin sebaiknya pakai masker. Itu adalah yang dulu nggak ada, sekarang jadi ada. Kita juga harus tetap lebih prudent ya, lebih berhati-hati dalam berinteraksi, dalam memilih tempat dan sebagainya. Kita harus sangat prudent, sangat berhati-hati. Tetapi kalau untuk naikin jadi dari nol nih, jadi kisahnya pariwisata Indonesia ini kan nol nih, anjlok ya, hancur, nggak ada lampu merah gitu. Nah, tinggal masukin gigi satu, tinggal gimana kita ngegasnya kan. Saya sempat berbicara dengan Pak Triawan Munaf. Saya bilang, Pak, kita ini punya yang namanya industri adventure. Di dalam pariwisata itu belum ada listnya, tapi kita itu kalau kita bahas tentang SWOT-nya industri pariwisata adventure, strength-nya bukan main, opportunity-nya besar sekali dan sebagainya. Jadi dan industri adventure ini tidak perlu nunggu bangun hotel 20 tingkat, 30 tingkat. Industri adventure ini tidak perlu teman-teman dari pariwisata, lulusan pariwisata yang bisa serve silver plate gitu kan. Jadi kita ini cuma perlu tenda. Iya betul. Kita perlu orang yang tahu jalanan, road captain, tahu. Jadi
ini bisa didorong dulu. Pasar yang paling besar adalah pasar lokal. Oke. Ya. Harus memberdayakan lokal. Iya, lokal dulu harus digenjot. Iya. Lalu siapa market kita? Market kita adalah pasti pengusaha yang dompetnya tebal. Yang masih punya tabungan. Ya. Orang yang dompetnya tebal, waktunya tipis. Iya. Iya betul Pak De. Nah, bagaimana? Terus mimpinya banyak. Oke. Nah, 3 komponen ini penting sekali untuk menjadi untuk mau jalan-jalan sebagainya. Nomor 1 adalah impiannya. Oke. Biasanya impiannya gede banget. Terus duitnya ada. Tapi waktunya nggak punya nih. Jadi dinglingnya Kang Bakso itu kakinya 3 itu harus sama tinggi. Karena kalau panjang satu dia akan jomplang. Jadi inilah yang harus jadi duit ada, mimpinya gede, cuman waktu yang nggak ada. Lalu saya bilang sama Pak Triawan, kalau Anda nonton Long Way Round atau Long Way Down, Iya. BMW-nya itu ditidurin, dimasukin ke dalam pesawat passenger. Iya, betul. Betul kan? Iya, pasti alas vokalat sekali ya, Beb. Ya. Ya. Dan itu nyampe-nya bareng sama mereka. Iya. Why can't we do that? That's a new market. It's a new business buat Garuda. Iya. Gitu. Dia bilang kargo juga ini. Iya, loh. Kalau sudah bicara kargo, macam-macam. Iya, panjang cerita. Panjang ya. Tapi itu kayak luggage saja dikirim jazz ke sono sampai. Jadi semuanya tuh dipermudah gitu aja. Oke. Bayangin kalau motor itu bisa nyampe bersamaan sama si Ya, ridernya. It will be very happy. Bukan cuma very happy, there will be so many business. One for apa namanya itu Garuda, secondly buat tour operatornya, masyarakatnya, dan itu akan lahir. Become new business. That's new business. Iya. Kita nggak perlu hotel, kita nggak perlu apa, kita bawa tenda, buka. Kita makan di warung Iya. Mbak Sri, Iya. di mana Sudah ada already there. it's already there, gitu kan? Iya. Nah itu percepatan untuk pembangunan kembali. Mungkin nanti setelah itu. Iya. Jadi jangan nunggu nanti kalau hotel bintang 7-nya selesai. Itu puyeng 60 tahun oneh. Iya. Dan kita juga tidak boleh tunggu terlalu lama. Karena apa? Jalan-jalan bakal diaspal semua. Ban-ban tahunya jadi nggak Lebar panjangnya nggak pakai. Iya. Saya tuh beruntung banget, Flores ngalah. Flores Utara itu masih Hancur-hancurnya. masih- Papua masih seperti itu menarik sekali dan Iya. itu priceless buat Iya. manusia-manusia jenis ojek nasional ini gitu. Tapi besok Pak De datang Kalimantan dan mulus kali Pak De. Kalimantan Siapa bilang? Masih banyak Kalimantan kan luas. masih banyak yang bisa Masih dieksplor. Oke. Sebelum kita masuk ke motor lagi nih Pak De. Ini kan ya beberapa pemikir-pemikir negara ini ngomong everybody talking about COVID ini sampai dampaknya ke depan gitu kan. Semua orang kayak ngomong very sad, very ini aku ngeliatnya ya deh ya. Kalau orang semua ngeliatnya sedih ini, aduh berlarut panjang ya memang some of them emang susah ya Pak De ya. Ada nggak yang bisa Pak De tularkan gitu? Semangat kita mesti positif, mesti tetap melihatnya dari sisi yang lain gitu Pak De. Gimana Pak De? Begini, kita hidup itu
kerjanya cuma satu, balikin koin. Koin yang negatif dibalikin jadi positif. Ini selesai, satu lagi. Ini. Hari-hari kerjanya cuma itu kan. Iya. I mean solving the problem, solving the ya basically balikin koin dari negatif ke positif. Dan kalau kita mengerjakan pekerjaan itu dengan beban, nggak akan seumur hidup akan beban terus. Tapi kalau kita menganggapnya itu sebagai okay, this is my responsibility. So let's see apa yang baik dari problem COVID ini. Saya cuman bisa bicara atas kehidupan saya, pengalaman saya, bukan orang lain. Iya. Saya sebagai ojek nasional, pensiunan yang nggak punya pensiun. Iya benar. Iya. Oke. Kan biaya hidupnya tidak banyak, gitu kan. Jadi ya apa adanya, makan sayur asem gitu sama sambel. Saya belum pernah punya waktu seperti saya saat ini. Oke. Rumah itu aku bisa beresin. Finally. Ya finally, there are so many things Inside there. yang sudah nggak perlu, yang kita sudah nggak perlu dan bisa dipergunakan oleh orang lain. Semua barang-barang yang wah itu temanku itu. Kirain. Wah, Om Dendi sehat? Hah? Sehat dong. Sehat. ngambil kursi dong. Gimana ini partnerku Papua. Ini. Aku nih satu di depan tuh. Yang begini nih. Nah, saya belum pernah punya waktu bisa beresin rumah. Ternyata di rumahku tuh banyak sekali barang-barang yang kita udah nggak pakai lagi, tapi yang kalau dikasihkan kepada teman-teman yang lain itu sangat berguna. Oke. Jadi kirim ke sini, kirim ke sono, ini, wah ini ada lagi. Bersih rumah. Nah, beresin. Pakaian-pakaian yang Pantas pakai. Enggak. Kebersihin semua. masih bagus tapi kita udah nggak perlu lagi gitu. Emang kamu pakai? Enggak. Geser. Nah, ternyata itu waktu untuk melakukan hal-hal yang seperti itu. Satu. Kedua, yang ada kemungkinan, jadi ada cerita bahwa lu berantem terus sama bini gue, bini gue di rumah gue, ternyata kita manis-manis aja. Gitu. Malah waktunya lebih banyak buat di rumah ya, kan? Iya. Ada positifnya jadi. Ada positifnya. Kemudian dibarengin dengan masa puasa. Oh, pas. Itu oke. Apa? Banyak lagi. Iya kan. Jadi kita puasa, saya ikut puasa. Nggak komplain sih. Iya. Kalau makan minum sih oke. Oke. Yang nggak tahan tuh rokok. Betul. Kadang-kadang bobol di situ. Ini satu lagi Kemarin gua ngobrol juga sama Kang Anto. Kan ternyata di era COVID ini ternyata kita ada sesuatu yang mesti jadi ada nilai tambah nih buat si para bikers nih. Nah, kalau Pak D kan biasa touring packnya komplit, ada tenda, ada alat makan. Nah kita kan mau dengan point to point. Di sana ada sendok nanti, di sana ada piring nanti. Pak D nanti gimana nih? Kalau Pak D kan udah well prepared everything ya di motor. Jadi mau tidur di mana aja bisa makan apa aja. Kalau model kita kan nggak pernah gitu, ada warung itu berhenti gitu. Ini gimana Pak D ngeliat yang gitu-gitu?
Lo ya itu belajar dong, itu pelajaran yang baik gitu. Mengkikis kemalasan. Jadi kalau dulu kan, kalau sekarang kan jadi kita lebih aware. Jadi tadi Pak De ngomong masker, sarung tangan, tapi termasuk alat makan. Sekarang kan jadi bawa sendok sendiri, bawa yang gelas bener sendiri. malah masak sendiri om ya, bawa Indomie di jalan. Kemudian kita ribut, ya kita masak sendiri, lauknya dari rumah, nasinya kita beli di warung, sendoknya kan sembarangan aja. Nah, itu parahnya berlebihan sebenarnya. Gimana Pak De? Jadi kan ada value tambahan ya buat para bikers gitu ya. Pak De lihatnya gimana? Itu sebetulnya bukan value, itu sebetulnya kewajiban yang tidak dilakukan. Jadi bukan value, kewajiban. Bener kan ya? Jadi kita yang males selama ini. Malas aja. Malas kan? Itu suatu kemalasan. Jadi sebetulnya kalau lagi jalan tuh harus punya semuanya. Selain Tour pack-nya komplit. ya nomor satu itu yang paling penting itu adalah obat. Oke. Ya. P3K itu penting banget. Yang nomor dua alat makan, Oke. alat tidur, Ya. Alat mandi. jas hujan. Jangan terus touring kemana jauh. Jas hujan mau nggak bawa. Kulitnya anti air, baju Ya kagak. kalau misalnya di Jawa sih oke, kita berhenti di Alfamart apa di Udah 10 ribuan itu. Tapi kalau lagi di pegunungan atau di hutan segala macam mau cari kemana? Nggak ada lagi. Dan itu akhirnya orang itu kena hipotermia. Iya, kedinginan. Ya. Kang, mau nambahin apa Kang? Sebelum kita nonton motor nih. Iya. Kemarin kan sempat ngobrol juga nih kan. Sempat ada kejadian di mana orang-orang lintas daerah nih om, di portal, lalu bawa penyakit ke daerah luar. Kan ada ketakutan seperti itu di masyarakat. Sedangkan kita yang suka main motor ya main adventure ya kita main aspal, kan kita pasti lintas daerah. Untuk yang namanya berita saat ini kan seolah-olah itu bikin masyarakat tuh parno ya. Dengan covidnya jadi akhirnya berpikir bukan berpikiran saya akan sehat, cuma saya takut sakit. Hasil di masyarakat berpikiran ada orang datang apakah dia bawa penyakit atau enggak. Ini kan untuk membalikan poinnya tadi lagi tuh om. Ini kan butuh yang namanya usaha ekstra dari negatif ke positif, dari pemerintah, dari kita masyarakat juga gitu. Ini kira-kira bakal menghambat kita main ke daerah nggak nih, main motor nggak om? Saya kira semuanya itu tergantung dari kita. Oke. Kita nggak usah ada COVID deh, ya. Iya. Coba Anda masuk ke kampung tuh, brem. Loh, Iya. iya kan? Iya betul. Ini kan nggak usah ngomong COVID. Sekarang sebelum COVID deh, masuk itu ngomong arogan, Iya. diusir kan? Pasti itu kan. Kalau ke Batu kena minimal. Tapi kalau kita masuknya dengan sopan santun, senyum, sapa, buka helm, Iya. itu akan beda sekali ya. Dan orang itu bagaimana orang itu bisa nilai kalau Anda bertutupan helm gitu Iya, kan? iya. Nggak mungkin. Tapi kalau Sebagian besar masih tersinggung ya kalau kita bicara tidak buka helm. loh iya dong. Nomor satu gini loh. Saya tanya Dendi, itu saya sangat memperhatikan hal itu dan itu penting. Kalau kita tanya, Bang, itu di mana Bang? Buka helm, gitu loh. Kalau makanya kalau pakai modular tuh enak. Iya. Selamat siang. Itu sapa sopan santun di jalan itu penting sekali. Gitu. Kalau pakai full face ya, angkatlah dulu, tanya Pak ini dan sebagainya. Kira-kira begitu kan? Kita pernah hampir digolok Gara-gara? dari Jayapura dari Senggi itu yang bapak-bapak bawa tombak sama itu. Orang tua itu. Om di belakang, om kan di depan. Ah. Nanya ini jalan bener nggak ke Wamena? Saya samperin dengan full face seperti itu. Oh susah sih Pak. Google Trail. Dianya langsung Sikap siap. kabur Langsung ngeluarin parang gitu. Iya. Waduh. Karena dia bawa gini, jadi gampang.
Ya mungkin ya ngelihat dengan ini alien kan, siapa? Iya, sadar, Catril. Datang ini lah, langsung ke pinggirnya kan orang mungkin. Tapi begitu dilepas orang, Ini orang gitu ya. Itu penting sekali. Ya, ya, ya. Itu sopan santun, tata krama. Jadi bahasa internasional lah ya Pak De ya. Tata krama memasukin sebuah daerah itu penting banget. Buka helm dan turun dari motor. Iya dong. Gitu. Paling tidak buka helm. Iya. Bisa mungkin sambil turun dari motor Ya, ya. Pak, ini bang tanya ini apa dan sebagainya. Saya kira itu sangat-sangat penting. Demikian obrolan singkat gue. Semoga ilmu beliau bermanfaat untuk teman-teman dan kita semua. Dan ingat selalu pesan gue, kalau naik motor utamakan selamat, hormati pengendara lain, dan kalau naik motor selalu rodanya di bawah. Sampai jumpa lagi di video-video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.